8 dikurangi 6. 8 dikurangi 6. 2. Cluenya adalah lingkaran. 8 ditambah 8. 10 ditambah 8. 3. Ayo, 10 tambah 10 yuk. 8 ditambah 9. 3. Ya, bisa sudah ya. Jadi cluenya adalah lingkaran. Jadi sebelum kita menginjak lingkaran, ada yang tahu lingkaran itu apa? Bulat. Contoh bendanya apa? Jam. Apa lagi? Bola. Apa lagi? Roda. Apa lagi? Dan banyak lagi yang lainnya ya. Jadi lingkaran itu sangat bermanfaat. Lingkaran juga termasuk sebagai pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu bukan kapal ya. Pesawat sederhana adalah alat yang berfungsi untuk membantu keperluan manusia sehari-hari. Mempermudah adalah alat yang digunakan untuk mempermudah. Alat ini memiliki beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur itu sama halnya dengan bagian-bagian. Ya, aku sudah bawa alat. Bawa ini ya. Perhatikan ini. Ini adalah model dari sebuah lingkaran. Jadi sebelum kita betul-betul mengenal apa itu lingkaran, kita harus tahu bagian-bagiannya. Bukankah kenal maka tak kenal maka tak tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mengenal ini lingkaran, jadi kita harus mendalami apa saja yang ada di dalam lingkaran. Coba perhatikan, lingkaran itu memiliki beberapa unsur. Ada 8 unsur, termasuk diameter, jari-jari, pembereng, jubing, garis busur, juga busur dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari satu-satu dan kita hafalkan. Coba perhatikan, nanti kamu bisa membedakan sendiri ya. Dari 8 unsur intinya, maka masih ada lagi. Dari yang pertama itu juring. Juring itu adalah daerah yang dibagi oleh tali busur dan juga jari-jari. Ya. Lingkaran ini termasuk ke dalam bangun datar. Ya, kalau lingkaran ini spesial, kenapa spesial? Karena dia hanya memiliki satu sisi saja, beda dengan persegi. Kalau persegi itu bentuknya ini, jadi dia memiliki 2 sisi, ya, yang sama besar. Tapi kalau lingkaran dia hanya memiliki satu sisi saja. Lingkaran ini bukan garis, tapi lingkaran ini adalah titik-titik yang menghubungkan dan memiliki jarak yang sama dengan sebuah titik pusat yang ada dengan ini. Jadi antara ini dengan ini sama, ini dengan ini juga sama, ini dengan ini juga sama. Jadi jaraknya itu sama. Satu yang pertama itu ada juring. Juring itu tadi adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan juga tali busur. Ini adalah jari-jarinya dan juga ini adalah tali busurnya. Nah, ini adalah juring. Yang kedua ada tembereng. Tembereng itu dibatasi oleh garis busur dan juga garis lengkung. Batas lingkarannya adalah juringnya. Ini ada busur yang dibatasi oleh busur, tali busur, dan ini adalah busur. Daerah ini disebut tembereng.
diameter. Diameter itu adalah garis atau tali busur yang membelah di tengah dan membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Kemudian jari-jari itu adalah jarak atau garis dari titik pusat sampai ke busur. Ini adalah jari separuhnya. Kalau diameter itu yang membelah lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Kalau jari-jari separuh dari diameter, jadi setengahnya diameter, itu adalah jari-jari. Kemudian ada tali busur. Tali busur ini ya, termasuk. Jadi tali busur itu adalah garis dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran berikutnya, tapi tidak dibagi dua. Ya, bedanya dengan diameter. Kalau tali busur dia adalah garis atau segmen dari titik lingkaran batas lingkaran sampai bertemu dengan batas lingkaran. Ini adalah tali busur. Kemudian ada apotema. Apotema itu adalah jarak terdekat antara tali busur ke titik pusat. Nah, ini apotema. Lihat di medianya, ini gambaran terlebih dahulu. Kemudian busur ini adalah busur. Ini adalah busurnya. Kemudian keliling itu adalah seluruh lingkaran. Dan juga ini ada titik pusat. Nah, sekarang kita telah dari media ini ya, satu-satu. Coba perhatikan. Ini ada gambar lingkaran dan juga bagian-bagiannya. Yang oranye apa tadi namanya? Dibatasi dua jari-jari dan juga busur. Kemudian yang kedua ada busur lingkarannya. Kemudian ada jari-jari. Nah, jari-jari yang dimaksud tadi ini ada titik pusat. Oh ya, titik pusatnya ya. Jari-jari itu separuhnya. Berarti dari titik sini ke sini, itu adalah jari-jari. Dari titik sini ke titik sini juga jari. Jadi kalau kita gambarkan di sini, jari-jari itu mana? A, O, ya. Kemudian mana lagi? O, B atau B, O, ya. A, O atau A, O, B atau B, O itu adalah jari atau OC. Mana OC tadi? Kemudian ada diameter. Diameter itu adalah garis yang membelah lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Di tengah dari sini sampai sini melintasi titik pusat. Mana diameternya? A, B, A sampai B. Jari-jari tadi mana? A, O, dan atau B, O. Kemudian juga ada O, C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Memang sudah ada gambarannya sedikit ya. Kemudian ada busur. Busur itu AB, BC, dan AC. Busur AB, AB ini juga busur ya. Diameter juga busur, cuma biasanya kalau busur dia membelah, ketemu dari garis titik pinggir atau batas lingkaran ketemu batas lingkaran. Jadi AB ini juga termasuk busur. Kemudian BC, mana BC? Apotema OD. Jadi apotema itu adalah garis terpendek antara tali busur dan juga titik pusat. Apa saja tadi bagiannya? Lingkaran ada jubing yang oranye. Terus ada pembereng tadi yang ungu. Pak Guru hari ini bawa kita ya.
mudah untuk memahami dan menghafalkan, Pak Guru buatkan sebuah tabel. Ini sudah dicatat ya? Kita lebih mengenal sebuah lingkaran. Jadi gambaran nanti sudah ada lah ya. Jadi lingkaran itu memiliki berapa unsur? 8 unsur. Kita di bukunya, nanti kita hafalkan bersama-sama. Matematika itu logika. Kalau dibayangkan, kenapa matematika kalau dibayangkan? Nanti jadi matematika tidak bisa dibayangkan, jadi harus dihitung. Sudah? Delapan unsur lingkaran ini adalah 8 unsur dasar selain yang tadi. Jadi yang wajib harus ada di dalam sebuah lingkaran ini adalah unsur-unsurnya. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, duanya diameter, dan yang ketiga jari-jari. Nanti ikuti aku ya. Ada busur, kelima tali busur, keenam tujuh, kedua rotema, lalu yang terakhir itu ayo semua kita gimana ya? Harus hafal ini biar tidak bosan. Kan sama, kita bosan kan? Kamu bosan, aku juga bosan. Nah, nanti kita main game lagi. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, duanya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu juri, ketujuh lalu yang terakhir itu kemereng. Ayo semua kita hafalkan. Pakai musik ya. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, duanya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu duri, ketujuh apotema, lalu yang terakhir itu kemereng. Ayo semua kita hafalkan unsur-unsur lingkaran. Nah, hari ini coba kita perhatikan sekeliling. Ini pas 22 ya. Jadi Pak Guru nanti buat kelompok 22. Cari barang di sekitar kalian yang bentuknya lingkaran, kamu tulis. Oke?
Oke, cari barang-barang yang ada di sekitarmu, kamu tulis nama bendanya. Ya, coba cari itu dah. Jadi kelompok Wahyu sama Nurul minta sama di TV. Ayo, ditulis di atasnya ya. Nama benda yang berbentuk lingkaran. Ingat yang ada di sekitar kalian. Dibayangkan mungkin di rumah ada, kamu tulis. Harus sama. Setiap kelompok harus sama. Setiap anggota. Sudah? Ya. Ini lagunya sudah ditulis aja. Sudah ada. Sudah ya? Kelompoknya Wahyu sama Nurul ketemu berapa? 7. Kelompoknya Mita sama Divi ketemu berapa? Sama 7. Coba sebutkan Wahyu. Apa saja Wahyu? Jam, 2, bola, 3, batu, 4, lem, 5, pot, 6, gelas, 7, termos. Batu. Batu bentuknya bulat. Oh, batu akik ya. Terus punyanya Mita. Bacakan Divi. Perhatikan, hari ini kita itu belajar tentang bangun datar. Ingat, bangun datar itu tadi sudah Pak Guru singgung adalah 2 dimensi. Ada lingkaran, ada bola. Ya. Jadi kalau kelereng, batu, terus apa tadi? Bola itu masuk ke dalam bangun ruang. Kalau bangun datar itu bentuknya hanya begini. Tapi kalau bangun ruang dia bentuknya sudah begini. Jadi ada sisi-sisinya, ada ruangnya. Ini bangun ruang ini seperti ruang kelas ya. Ruang kelas ini bentuknya kurang lebih persegi panjang. Ya, ada ruangnya, ada sisi. Tapi kalau bangun datar dia hanya sisi saja. Contohnya ya tadi kayak tutup botol, ada ruangan roda ya, ada roda, kemudian jam, piring, nah itu betul. Punyanya Wahyu, batu akik itu masuk ke dalam bangun ruang ya. Ya ini betul, yang salah hanya batu akik. Nah batu akik dan bangun ruang nanti kita pelajari di bab berikutnya. Kita hari ini fokus pada lingkaran saja, 2 dimensi saja ya. Nah, dari semua yang sudah kamu catat jangan dihapus ya, itu nanti jadi PR ya, itu nanti jadi PR. Selain yang Pak Guru kelirukan tadi ya, itu nanti jadi tugas di rumah, jangan dihapus. Hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana mengetahui keliling lingkaran, kemudian panjang diameter dan juga panjang jari-jari. Bapak garis, cara mengetahui diameter dan jari-jari itu yang menggunakan alat ukur. Alat ukurnya menggunakan garis, juga bisa pakai busur. Ya, cara menghitungnya itu busur lengkap. Berarti kan ini penggaris satuannya sentimeter dan juga inci. Kita pakai yang sentimeter. Untuk mengetahui berapa panjang diameter, kita mengukur dari pinggir batas lingkaran sampai batas lingkaran. Nah, di sini ketemu diameternya berapa. Ya. Kalau jari-jari berarti tinggal membagi 2. Ya. Kalau menghitung diameter langsung pukul tengah, untuk mencari jari-jari langsung dibagi bisa, tapi diukur juga bisa. Kalau disimpulkan diameter itu sama dengan 2R ya, dilambangkan D ini adalah diameter, R kecil adalah jarinya.
D adalah diameter, L kecil adalah jari-jari. Jadi kalau diukur tadi ya, ini gambarnya Pak Guru. Ayo, fokus. Menghitung diameter dari batas lingkaran sampai batas lingkaran sekelilingnya, pas di tengah. Ya, ketemu jadinya. Nah, untuk mencari jari-jarinya, berarti tinggal membagi dulu. Nah, kalau disimpulkan, jadilah rumus seperti ini, bahwa diameter itu sama dengan 2 dikali R. Diameter itu sama dengan 2 dikali R. Kalau mau tanya R-nya, berarti tidak, R-nya tidak. Jadi 1/2 R. Jari-jari itu setengahnya D. Ya, jari-jari sama dengan setengah dikali D. Ini kali ya, jadi meskipun tidak ada tanda ini adalah dikali. Contoh, misalkan sebuah jam diketahui diameternya 30. Ternyata ketemu diameternya 30. Berapakah jari-jarinya? Berapa jari-jari? Kalau diameternya 30 berarti jari-jarinya berapa? 15. Jari-jari itu setengahnya diameter. Jadi kalau diameternya 30, setengahnya 30 berapa Wahyu? 15. Udah? Nah, coba Pak Guru terapkan dalam. Kamu tahu nggak? Di sini kan banyak pohon besar ya. Di pinggir-pinggir rumah dalam sana, sebelum rumah, itu kan ada tulisannya. Diketahui diameternya berapa? Ya. Tahu? Pernah lihat nggak? Ada pohon yang ditempeli kertas. Di situ diketahui diameternya berapa. Kalau pohon kan tidak bisa kita mengukur diameternya ya. Nah, kalau diameter itu harus ditebang dulu kan, baru diukur tengahnya. Tapi kalau ketika pohon berdiri, gimana cara mengukur diameternya tanpa harus menebang? Bisa nggak ya? Kalau diameter ini kan mudah ya, ibaratnya ini pohon, tapi sudah ditebang, kan bisa di tengah, ketemu tengah diukur kan bisa. Tapi kalau pohonnya masih tinggi, gimana cara mengukur tengahnya? Tidak bisa kan? Nah, makanya kita nanti ada rumusnya. Bagaimana cara mengukur diameter pohon yang masih belum ditebang? Nanti kita belajar itu. Nah, sebelum itu, coba perhatikan kembali. Tadi Pak Guru sudah bilang ada keliling dan juga ada luas. Ini diameter sudah, jari-jari sudah, cara mengukurnya tinggal memakai garis ya, alat ukur yang garis. Nah, kalau lingkaran ini, lingkaran dia memiliki keliling dan juga memiliki luas. Kalau keliling itu adalah panjang lintasan atau panjang busur, semua busurnya jadi panjangnya itu lingkaran. Jadi bisa kita ukur menggunakan benang atau menggunakan alat ukur meteran. Ya, seperti ini. Lingkaran tertentu berapa? Kalau mau jahit kan bisa pakai alat itu ya. Itu sama halnya menghitung keliling lingkaran. Keliling itu panjangnya dari sini sampai sini. Itu adalah keliling. Kemudian luas itu ada di sininya, di dalam yang paku aks ini adalah luasnya. Itu bedanya. Kalau ditanya berapa kelilingnya, tapi kalau ditanya berapa luasnya, berarti yang dihitung ininya. Ya, oke. Ini nanti masih masuk di pembelajaran berikutnya. Kita fokus pada lingkaran itu sendiri dan menghitung diameter dan juga jari-jari lingkaran. Perhatikan di situ di buku paket halaman 58. Di situ ada latihan sambil kita membahas bersama dan juga lebih
memahami apa itu lingkaran, perhatikan gambar di samping, kemudian isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Di situ ada gambar lingkaran dan juga bagian-bagiannya. Perhatikan. Nomor 1, garis yang merupakan diameter lingkaran. Yang mana? PQ. Nomor 2, garis yang merupakan jari-jari lingkaran adalah PO atau OP. Terus mana lagi? QO dan RO. Ingat, jari-jari itu separuh dari diameter. Wahyu paham, Wahyu? Mana tadi diameter? Jari-jarinya, Wahyu? Terus ya, RO menerki. Jadi jari-jari itu dari titik pusat ke batas lingkaran, itu jari-jari. Tapi kalau diameter dari batas lingkaran ketemu batas lingkaran. Nomor 3, garis lurus PR. Ketemu PR disebut apa? Disebut tali busur. Nomor 5, apotema ditunjukkan oleh, apotema tadi adalah garis terpendek antara titik pusat dan juga tali busur. Berarti yang mana? SO atau OS. Lihat gambarnya lagi, bertemu OS mana? Ya. Nomor 6, daerah QOR. Daerahnya disebut Wahyu? Juri. Wahyu, jawab Wahyu. Nomor 7, daerah PR yang diwarnai pink atau ungu itu disebut apa? Tembereng. Nomor 8, titik pusat lingkaran ditunjukkan oleh divi yang mana? Titik pusat lingkaran. Yang mana titik pusatnya? O. Jika OP memiliki panjang 14 cm. Ingat, OP ya, OP saja ini memiliki panjang 14 cm. Berapa cm panjang PQ? PQ itu apa? Diameter. OP jari-jari. Berarti dikali 2. 14 kali 2 28. Diameter itu setengah, 2 kalinya jari-jari. Jari-jari setengahnya dia. Yang terakhir, garis lengkung PQ. Wahyu ketemu? Ditambah QR ditambah PR membentuk setengah lingkaran atau busur lingkaran. Sudah cari yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, busur lingkaran, kemudian menentukan diameter dan jari-jari. Ada yang masih belum atau sulit untuk memahami? Wahyu, Ongguan, Nurul, agak sedikit paham, sedikit masih. Kita ada yang ada yang enggak. Aku ulangi lagi ya. Jadi lingkaran itu memiliki 8 unsur. Jadi kita bisa mengidentifikasi lingkaran itu dan membaginya menjadi beberapa atau 8 unsur. Kan bingung membaca soalnya. Sebenarnya itu mudah. Tadi yang seperti nomor 10, contohnya dia garis lengkung PQ ditambah QR ditambah PR membentuk, itu kan kalimatnya yang menunjukkan. Padahal hanya ini saja, ya, hanya separuh lingkaran saja. Cuma di situ ada PR, QR, kemudian ada PQ, sehingga membuat bingung. Makanya setiap pagi kan Pak Guru mengingatkan,
literasi membaca. Dicatat dulu. Nanti kalau sudah di total nanti Pak Guru ya. Kamu baca, catat sudah. Baca, catat. Maafnya nanti kalau misal Pak Guru hari ini nanti minta maaf gitu ya. Nah, baru ulang lagi. Lingkaran tadi apa? Lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak tertentu dengan titik pusat. Jadi kumpulan titik-titik ya, dia bukan kumpulan garis. Dia kumpulan titik. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sudut. Lingkaran itu adalah bangun datar yang tidak memiliki sudut. Kemudian diameter, lingkaran juga memiliki diameter. Lingkaran memiliki diameter. Yang paling penting yang pertama tadi dia memiliki titik pusat. Titik pusat ini indikator. Jadi yang menentukan jarak antara batas lingkaran dengan titik pusat. Ini ke sini ini harus sama, ini ke sini harus sama, ini ke sini harus sama, ini ke sini harus sama. Disebut jari. Coba kamu lihatkan sepeda. Jari-jari itu adalah kunci. Kunci kan? Jadi sepeda lancar. Coba misalkan kuncinya ada yang pendek, ada yang pendek 5, separuh pendek, nyonglen enggak? Makanya itu harus sama panjangnya ya. Jari-jari kuncinya itu kan sama panjang. Kalau tidak sama panjang, kamu ini naik sepeda. Ya. Jadi antara titik batas lingkaran dengan titik pusat semuanya ini sama panjang, disebut jari. Yang membelah lingkaran menjadi 2 bagian sama besar disebut diameter. Dari sini ke sini itu adalah dia. Jadi dari A ke B dia adalah diameter. Dari A ke O dia adalah jari. O ke C juga jari. Jadi kesini pun dia juga jari. Karena apa? Dia panjangnya sama. Oke, jari sudah, diameter sudah. Di sini ada tembereng. Yang warna apa? Biru tembereng. Ungu. Dia warna biru. Warna yang tembereng adalah ungu. Kemudian di sini juga ada juling. Juling itu dibatasi jari-jari. Warnanya oranye. Kemudian di sini ada juga apotema yang bentuk sudut segitiga. Apotema itu adalah garis terpendek antara tali busur dengan titik pusat. Udah ya. Sekarang dari semua yang sudah kita pelajari, makna dari lingkaran Pak Guru ulangi kembali tadi tujuannya bagaimana cara kamu mengenal sebuah lingkaran, bagian-bagian lingkaran, unsur-unsur lingkaran. Jadi di sekitar kita ternyata banyak sekali yang bentuknya seperti lingkaran. Karena apa? Lingkaran adalah salah satu bagian dari pesawat sederhana yang fungsinya mempermudah kegiatan dan membantu kegiatan kita sehari-hari. Apakah ada piring yang bentuknya kotak? Ada. Berarti piring bulat tidak berarti harus bulat. Kemudian apakah roda dan bentuknya kotak? Ada roda yang bentuknya kotak? Tidak ada. Berarti kalau roda dia memang betul-betul harus lingkaran. Kalau zaman dulu sebelum merdeka itu belum ketemu sebuah roda. Jadi dia bentuknya betul masih kotak dia bentuknya. Makanya kalau naik sepeda kayak saya seperti itu ya, hanya ditemukan lingkaran dan dimasukkan cara kerjanya seperti ini. Ternyata lingkaran itu betul-betul mengurangi gesekan dengan jalan sehingga mudah. Kalau kita jalan butuh 1 jam, kita naik sepeda hanya butuh 5 menit saja. Dipermudah, itu namanya lingkaran. Belum kita akhiri. Apa nadanya?
kemarin kita sudah habis UTS ya. Ini mungkin perlu refreshing sebetulnya. Jadi kita langsung belajar untuk mengingatkan kembali materi. Oke, tadi yang sudah kamu catat tadi itu jadi PR. Ingat, diukur pakai penggaris diameternya berapa dan jari-jarinya berapa. Nah, tadi itu ada apa saja? Punyanya Wahyu apa saja? Wahyu sama dulu. Jam, berarti nyari jam di rumah. Diukur pakai penggaris, dicari diameternya berapa dan jari-jarinya berapa. Nah, kemudian apa ini? Roda. Batu tidak usah Wahyu ya, karena tadi masuk ke dalam bangun ruang. Kemudian ini apa? Kelereng juga, dia masuk bangun ruang. Kemudian ada apa lagi? Oh, genapi 10 ya. Cari 10 barang di rumah yang bisa diukur diameter dan juga jari-jari. Oke, Pak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ingat, kemarin yang Pak Guru catat cer basuki bawa ya. Artinya apa? Kesuksesan itu ada harganya. Harus memiliki pengorbanan. Kalau kamu rela merakit-rakit hari ini, nanti kamu akan menampung kesuksesannya. Kalau kamu santai-santai hari ini, siap-siaplah menderita.